Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai konsep bilangan oksidasi. Pada video sebelumnya kita telah membahas beberapa konsep redoks dan salah satunya adalah konsep redoks yang dilihat berdasarkan naik atau turunnya bilangan oksidasi. Ibu sebutkan lagi di sini bahwa reduksi berdasarkan konsep redoks Bilox adalah terjadinya penurunan Bilox, sedangkan oksidasi reaksi di mana terjadinya kenaikan Bilox. Reduksi Biloxnya turun, oksidasi Biloxnya naik. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama adalah pengertian Bilox atau bilangan oksidasi. Kita singkat dengan Bilox ya. Bilox adalah muatan yang dimiliki oleh atom dalam senyawanya. Itu pengertian dari Bilox. Nah, bagaimana cara menentukan Bilox? Nah, ini ada aturan-aturan untuk menentukan Bilox. Jadi dalam aturan ini, Bilox beberapa unsur itu sudah tahu. Kita sudah tahu nilainya, sudah ada nilainya. Adapun aturan menentukan Bilox yang pertama adalah A. Unsur bebas Biloxnya sama dengan 0. Siapa itu unsur bebas? Yaitu unsur yang berdiri sendiri atau berikatan dengan sesamanya. Contoh, ini adalah beberapa unsur bebas ya. Pokoknya yang berdiri sendiri atau berikatan dengan sesamanya itu adalah unsur bebas. Biloxnya sama dengan 0. Contohnya siapa saja? Na, berdiri sendiri dia. Fe, Mg, Kba. Kemudian O2, N2. Ini berikatan tetapi dengan sesamanya. Dia tidak sendiri, dia berikatan tetapi dengan sesamanya. O2, O dengan O. Berarti Bilox O juga 0. N2, H2, I2, Br2, F2, S8, O3, P4. Biloxnya semua sama dengan 0. Bilox Na berapa? 0. Ca 0, berdiri sendiri dia unsur bebas. Al juga 0. Mg 0. Br2 0. Nah, itu dia aturan yang pertama. Aturan yang kedua, Bilox unsur golongan 1A dalam senyawa sama dengan plus 1. Sedangkan Bilox unsur golongan 2A dalam senyawa sama dengan plus 2. Siapa saja golongan 1A? Yaitu Li, Na, K, Rb, Cs. Golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Contoh misalnya, Bilox Na. Na itu unsur bebas, dia sendiri, Biloxnya sama dengan 0. Tapi kalau yang ditanya berapa Bilox Na dalam NaCl, lihat Na ini adalah golongan 1A, berarti Biloxnya sama dengan berapa? Plus 1, golongan 1A plus 1 sama dengan nilai golongannya. Golongan 2A Biloxnya plus 2, tapi dalam senyawa. Makanya Bilox Na dalam NaCl sama dengan plus 1. CaSO4, berapa Bilox Ca dalam CaSO4? Plus 2, karena dalam senyawa. Tapi kalau yang ditanya berapa Bilox Ca? Berarti dia sebagai unsur bebas sama dengan 0. Kalau yang di atas Bilox Ca dalam senyawa CaSO4, berarti dia sama dengan plus 2. Karena Ca ini adalah golongan 2A. Jadi Biloxnya plus 2. Aturan Bilox yang ketiga yaitu Bilox H dalam senyawa sama dengan plus 1. Kecuali dalam senyawa hidrida logam, Bilox H sama dengan min 1. Jadi pada umumnya H dalam senyawa sama dengan plus 1. Tapi kalau dalam senyawa hidrida logam, maka Bilox H sama dengan min 1. Siapa saja hidrida logam? LiH, NaH. Jadi hidrida logam itu antara hidrogen dengan logam golongan 1A atau 2A. Contoh, misalnya ibu ada tiga senyawa, H2, HCl, NaH. Kita akan tentukan Bilox H di masing-masing senyawa ini. H2, Bilox H berapa di sini? Ingat, H2 adalah unsur bebas. Ya, H2 adalah unsur bebas, berarti Biloxnya adalah 0. HCl berarti H dalam senyawa. Kalau Bilox H dalam senyawa ini dia nilainya sama dengan plus 1. Jadi sudah ada nilainya. Bilox H dalam senyawa selalu plus 1. Senyawa apapun. H dalam HCl plus 1. H dalam H2SO4 plus 1. Ya. Kemudian
NaH. Nah, biloks H di sini karena NaH adalah hidrida logam, maka biloks H-nya bukan +1 tetapi -1. Nah, inilah aturan yang ketiga, yaitu biloks H dalam senyawa sama dengan +1. Aturan selanjutnya yang keempat, biloks O dalam senyawa selalu -2. Ingat, biloks O dalam senyawa selalu -2. Kecuali dalam F2O biloks O sama dengan +2. Dalam peroksida, contohnya H2O2, Na2O2, maka biloks O sama dengan -1. Contoh, ada senyawa di sini O2 dan H2SO4. Biloks O pada O2 adalah berapa? 0, unsur bebas. Ingat, unsur bebas, diatomik itu unsur bebas. Pada H2SO4 ini adalah senyawa. Kita sudah belajar tadi bahwa biloks H dalam senyawa sama dengan +1. Berarti ini kan dalam senyawa. Berarti hanya sama dengan +1. S tidak ada di dalam aturan biloks. Ya, jadi kita kosongkan dulu. Kemudian siapa lagi yang sudah ada dalam aturan biloks? O. Biloks O berapa? -2. Ini dia. Biloks H dalam senyawa +1, biloks O dalam senyawa sama dengan -2. Nah, ini dia maksudnya. Aturan selanjutnya yaitu biloks ion monoatom sama dengan muatannya. Ion monoatom itu apa? Ion yang terdiri dari satu unsur saja. Contoh, Ag+, biloksnya +1 sama dengan muatannya. Al3+, biloksnya +3. Zn2+, +2. Sampai di nanti Mn+1 sama dengan +1. Jadi biloks ion monoatom itu ya sudah sama dengan muatannya. Sn2+, berapa biloksnya? +2, sesuai dengan muatannya. Kemudian aturan selanjutnya, F, jumlah bilok unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Jumlah bilok unsur dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Ini dia yang disebut ion poliatom. Ion yang terdiri dari 2 unsur atau lebih. Maksudnya apa? Jadi jumlah biloks Mn dan O ini sama dengan -1. Jadi biloks Mn ditambah O-nya kan ada 4. Berarti 4 dikali biloks O sama dengan -1. Dari mana -1 nih? Muatannya -1. Jadi jumlah biloks unsur Mn dan O ini sama dengan -1. Indeks berpengaruh. Ya, jadi kita coba jumlahkan. Yang akan kita cari adalah si Mn-nya. Karena Mn tidak ada dalam aturan, O ada dalam aturan. Mn ditambah 4 dari mana nih? Indeksnya jumlah O-nya ada 4. Biloks O. Biloks O dalam senyawa tadi berapa? Dalam aturannya? Ya, -2. Biloks O dalam senyawa selalu -2. Berarti 4 kali -2 sama dengan -1. Mn ditambah -8 sama dengan -1. Pindah ruas, -8-nya ke sebelah kanan. -1 ditambah 8. Jadi Mn biloksnya adalah berapa? +7. Jadi kita bisa mencari biloks unsur yang tidak ada dalam aturan. Aturan selanjutnya, jumlah biloks unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Senyawa netral tuh kalau ion ada ini ya, ada tanda plus minus di atasnya, berarti itu adalah ion. Kalau senyawa netral ya tidak ada plus atau minus di atasnya. Contoh misalnya, jadi jumlah bilok unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Maksudnya apa? Contoh misalnya ibu ada senyawa H3PO4. Artinya jumlah bilok unsur dalam senyawa ini adalah sama dengan 0. Siapa saja unsur yang ada di dalam senyawa H3PO4? Hanya ada berapa ini? 3. 3 kali biloks H ditambah P-nya ada 1. 1 dikali biloks P ditambah O-nya ada 4. 4 kali biloks O sama dengan 0. Berarti biloks H sudah ada dalam aturan, yaitu 3 kali plus 1 ditambah P yang ditanya ditambah 4 kali biloks O dalam senyawa berapa tadi? -2. -2 sama dengan 0. Jadi plus 3 ditambah P ditambah -8 sama dengan 0. Berarti pindahkan ke sebelah kanan semua. P sama dengan plus 3 pindah ke sebelah kanan jadi -3. -8 pindah ke sebelah kanan jadi plus 8. Jadi P sama dengan biloks P adalah nilainya plus 5. Nah, ini dia. Jadi maksudnya poin
2 poin terakhir ini adalah untuk mencari bilox yang tidak ada dalam aturan. H3PO4 yang tidak ada dalam aturan adalah siapa? P-nya hanya ada dalam aturan plus 1. O ada dalam aturan yaitu min 2 biloxnya. Contoh yang kedua NaNO3. Kita akan menentukan bilox yang tidak ada dalam aturan. Menurut kalian siapa yang tidak ada dalam aturan? Na ini ada dalam aturan. Na ini adalah golongan 1A, berarti ada dalam aturan. O ada dalam aturan. Ya kan, kalian lihat lagi aturan biloxnya. Berarti yang mau kita tentukan adalah si N. Jangan lupa jumlah bilox semuanya adalah sama dengan 0 karena ini adalah senyawa netral. Berarti jumlah biloxnya semua sama dengan 0. Kita coba cari bilox Na ditambah N ditambah semuanya 1 ya, ini Na dan N. O-nya ada 3, berarti 3 dikali O ini sama dengan 0. Biloxnya nggak ibu tulis ya, kata biloxnya. Na dalam aturan berapa biloxnya? Ya, plus 1, golongan 1A. Lihat lagi catatannya, bilox Na itu dalam senyawa plus 1. Ditambah N yang mau kita cari, ditambah 3. Bilox O dalam aturan berapa? Ya, min 2. Min 2 ini sama dengan 0. Pindahkan semua ke sebelah kanan, nanti sisakan si N-nya yang sebelah kiri, ditambah 3 kali min 2 min 6 sama dengan 0. Berarti N sama dengan, pindahkan semua ke sebelah kanan. Plus 1 pindah jadi min 1, plus jadi min 6 pindah ke sebelah kanan. Pindah ke sebelah kanan berarti jadi positif. Nah, berarti bilox N berapa? Maaf, ini 6 ya. 6. Berarti bilox N sama dengan plus 5. Nah, inilah dia salah satu contoh untuk mencari bilox yang tidak ada dalam aturan. Jadi dalam aturan bilox itu kita bisa tahu bilox beberapa unsur yang memang sudah ada nilainya. Untuk mencari bilox yang tidak ada dalam aturan berarti harus kita cari dengan cara poin yang 2 terakhir tadi. Jumlah bilox unsur dalam senyawa netral sama dengan 0. Jumlah bilox unsur dalam senyawa ion poliatom sama dengan muatannya. Nah, demikianlah materi kita mengenai konsep bilox. Jadi kita sudah membahas bagaimana aturan menentukan bilox dalam senyawa. Semoga bisa kalian pahami. Ibu tutup video materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.